menjadi permasalahan ketika kita terus-menerus untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, kita tidak akan pernah mendapatkan keamanan dan kita tidak akan mendapatkan predikat layak. Banyak sebenarnya, tapi yang menurut saya pribadi yang menjadi core atau basic utama adanya insecurity itu karena dia selalu meng-compare atau membandingkan dirinya dengan struktur sosial yang terjadi. Padahal sebenarnya kita tuh nggak perlu loh ngikutin standar sosial atau standar zaman anak-anak zaman sekarang tuh standar TikTok namanya. Kita nggak perlu loh menjadikan dan membentuk diri kita itu sesuai dengan standar TikTok atau standar yang orang-orang mau. Jadilah diri kita sendiri, nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Nadiatus Soliha. Senang sekali hari ini bisa menemani kalian semua di Asa Bicara Bomfikesnya Umla. Di sini bersama saya dan tentunya narasumber kita yang sangat luar biasa, Kak Alifatus Zahra. Beliau kerap dipanggil dengan Kak Tutus. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, maka kami perkenankan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Asa Bicara. Ini dipanggil apa nih? Sobat Asa Bicara atau apa? Sobat Asa Bicara mungkin ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Alifatus Zahra, biasa dipanggil Tutus. Saya dari mahasiswi semester 6 jurusan S1 Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Senang sekali bisa diundang ya sebagai, mungkin kita sharing aja ya, sharing ilmu sama Mbak siapa namanya? Ini kita juga belum kenalan. Namanya siapa? Sylvia. Oke, dengan Mbak Sylvia. Terima kasih. Nah, makasih Kak. Selanjutnya di sini bersama saya dan narasumber kita akan ngobrol santai. Nah, pembahasan kali ini cukup seru. Apa nih? Kira-kira pembahasannya? Pembahasan kita terkait dengan maraknya insecure di Indonesia, penyebab utama gangguan mental pada wanita. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, tentunya kita semua tahu bahwa perasaan insecure pasti dimiliki oleh setiap orang. Bukan hanya dari wanita, tapi juga dari kalangan pria. Nah, menurut Kak Tutus, apa sih penyebab utama dari perasaan insecure itu sendiri? Oke. Sebelum kita masuk ke penyebab-penyebab dari insecure itu sendiri, mungkin perlu kita ketahui dulu ya, insecure itu apa gitu, definisi atau pengertian dari insecure itu sendiri. Karena kan insecure itu beberapa tahun yang lalu tuh sempat jadi topik yang cukup viral, kayak udah digaung-gaungkan sama terutama anak-anak muda. Sampai sekarang sih ya kayaknya insecure itu juga ada. Kalau kita merujuk dari sumber kitab Oxford, insecure itu terdiri dari dua kata, in sama secure. Secure itu adalah suatu rasa aman atau rasa nyaman lah. Nah, in itu adalah tidak. Nah, kalau misalkan digabung, insecure itu adalah satu kondisi atau satu keadaan di mana seseorang itu merasa dirinya itu tidak aman, dirinya itu tidak nyaman karena beberapa faktor, karena beberapa penyebab. Nah, nyambung nih. Kira-kira apa sih yang menjadikan insecure itu ada? Apa sih yang menjadikan seseorang itu nggak merasa dirinya itu aman, nggak merasa dirinya itu pantas, nggak merasa dirinya itu layak? Kurang lebih ada beberapa faktor. Ini saya lihat juga dari sumber YouTube Kak Shirley Anavita. Beliau juga salah satu aktivis perempuan ya. Kalau misalnya kita berbicara mengenai insecurity, Kak Shirley ini cukup vokal untuk menyuarakan tentang pemberdayaan perempuan, atau saat ini kita bahas insecurity. Beliau itu pernah beberapa tahun yang lalu membuat survei kecil-kecilan yang ditujukan kepada followersnya yang cewek-cewek, cowok-cowok juga, menghasilkan bahwa penyebab-penyebab mereka merasa insecure itu yang pertama ada trauma masa lalu. Jadi di masa lalunya itu dia mungkin sempat mengalami diskriminasi dari orang lain, atau mungkin kritik-kritik yang mana mereka itu belum siap menerima kritik itu. Jadi itu menjadi menjadi fase-fase akhirnya menumpuk dan itu menjadi sebuah trauma. Jadi ketika itu akan berulang lagi di kehidupan yang akan datang, itu dia merasa bahwa itu akan takut terjadi lagi gitu. Kemudian yang kedua yaitu merasa ada perbandingan antara dirinya dengan lingkungan sosial. Nah, faktor kedua ini sebenarnya adalah core faktor atau faktor dasar yang menjadi penyebab munculnya insecurity. Karena gini, insecure atau rasa aman itu kan sekarang
kita ubah pertanyaannya, apakah itu datang dari diri kita sendiri atau datang dari orang lain. Nah, ternyata menurut studi juga insecure itu datang ketika kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti orang-orang sekitar gitu ya Kak? Iya, kayak misalkan contoh yang paling common, yang paling umum dibicarain itu tentang fisik. Iya. Ya cewek lah. Banget. Kita bahas tentang cewek lah. Karena kebanyakan insecure itu mungkin dirasakan sama cewek. Misalkan dari segi fisik, ada satu titik jerawat di wajah itu kayak udah jadi masalah besar gitu dah, kayak overthinking. Akhirnya tuh dia semalaman suntuk gitu. Ya Allah, aku ada jerawat satu, aku nggak bisa cantik, aku nggak bisa putih kayak itu, aku nggak bisa tinggi kayak itu, aku nggak bisa mungkin pinter kayak itu, keluargaku kurang beruntung di ekonominya nggak kayak itu. Jadi selalu ada compare, selalu ada perbandingan antara dirinya dengan orang lain. Nah, sekarang kan yang menjadi permasalahan ketika kita terus-menerus untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, kita tidak akan pernah mendapatkan keamanan dan kita tidak akan mendapatkan predikat layak. Kita akan terus mencari, kayak misalkan itu tadi ada satu jerawat ya di wajah, kita udah benerin nih, oh udah mulus lagi, kita cari lagi kesalahan-kesalahan yang lain. Itu udah, masalah itu udah selesai tuh, cari lagi perbandingan, ngorek-ngorek perbandingan yang lain lagi. Kerennya bersyukur terhadap apa yang sudah dimiliki ya Kak? Iya, betul sekali. Jadi beberapa faktor banyak sebenarnya, tapi yang menurut saya pribadi yang menjadi core atau basic utama adanya insecurity itu karena dia selalu meng-compare atau membandingkan dirinya dengan struktur sosial yang terjadi. Padahal sebenarnya kita tuh nggak perlu loh ngikutin standar sosial atau standar zaman anak-anak zaman sekarang tuh standar TikTok namanya. Kita nggak perlu loh menjadikan dan membentuk diri kita itu sesuai dengan standar TikTok atau standar yang orang-orang mau. Jadilah diri kita sendiri, nggak apa-apa gitu. Bener banget Kak. Seperti di media sosial marak banget nih perasaan-perasaan insecure yang sudah dialami oleh banyak sekali kaum wanita. Terkadang perasaan insecure yang berlebihan juga bisa menyebabkan seseorang menjadi merasakan yang namanya gangguan mental. Nah, menurut Kakak, apa sih Kak solusi yang dapat kita lakukan agar kita tidak merasa yang namanya insecure secara berlebihan? Oke, pembahasan kali ini sebenarnya simple, tapi kalau misalkan kita bahas secara detail tuh agak berat sebenarnya. Kalau misalkan mau dikulik lebih dalam lagi, karena ini salah satu subbab dari pembahasan gender juga. Ya. Nah, insecure, cara mengatasi insecure tersebut sebenarnya bisa dilihat dan ditarik dari beberapa sudut pandang. Yang pertama mungkin saya akan menarik atau membahas ini dari sudut pandang agama dulu ya, karena ya yang kita tahu kan agama menjadi pondasi utama. Alhamdulillah saya lahir sebagai muslimah ya, yang dari kecil itu saya sudah dekatlah dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Sejak kecil saya itu sudah diajari sama orang tua, dan ada banyak ayat juga yang menerangkan bahwa kita itu manusia sudah diciptakan dalam wujud yang paling sempurna. Dalam Quran dalam surat At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita nih manusia, dari semua makhluk, manusia kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan dan benda-benda yang lain, yang diciptakan paling utama siapa? Manusia. Apa bedanya? Karena punya akal. Nah, itu kan Allah udah memberikan sesuatu yang spesial ya. There is something special in human, di kita. Itu yang membedakan kita dengan benda-benda yang lain. Jadi nggak perlu, itu udah keyakinan pertama yang saya pegang. Prinsip pertama yang saya pegang. Mau segimanapun yang ada di dalam diri aku, ya itu udah pemberian dan udah takdir, udah gift from God gitu. Nggak bisa saya kayak ngerasa Tuhan jahat banget deh, aku nggak bisa kayak Nikita Willy atau siapa gitu, nggak bisa kayak Agnes Mo atau apa siapalah gitu. Ya ini aku gitu, aku nggak bisa menyamakan diriku dengan orang lain. Itu pertama, gift from God yang harus disyukuri. Kemudian yang kedua, ambil contoh gampang. Mungkin koreksi ya, sobat-sobat asa bicara nanti kalau saya salah. Tahu nggak ada hewan yang namanya penguin? Tahu kan? Masa nggak tahu penguin ya? Penguin itu salah satu apa ya? Jenis kelas atau ordo atau masih family sama burung, ya kan? Itu penguin. Tapi dia juga punya ini loh, proporsi badan yang kayak burung juga, punya sayap. Ya. Tapi dia tuh nggak bisa terbang. Bayangin, coba kita bayangkan aja nih. Bayangkan kalau penguin atau hewan-hewan yang lain itu bisa ngerasa insecure. Pasti seluruh dunia ramai banget gitu loh, kayak penguin kayak, bener. Ya Allah aku kan burung, kenapa aku nggak bisa terbang tinggi gitu. Kalau aku nggak bisa terbang tinggi, aku nggak usah diciptakan sebagai burung gitu. Ya udah aku hewan apa namanya
yang di laut aja gitu. Kenapa pakai ada embel-embel sayap? Penguin itu termasuk dalam jenis burung. Tapi Allahu alamnya luar biasanya, bisa dicek di Google, kekuatan dan kecepatan penguin saat dia berenang di laut. Itu masya Allah loh. Penguin itu cepet banget, bisa dicek berapa kilo per jam ya, atau mungkin berapa menit per jam dia bisa menempuh berkilo-kilometer di laut. Dan itu tuh penguin itu bisa sampai di samudra yang lautnya itu terdalam gitu loh. Kemudian contoh kedua, kalian tahu debu nggak? Debu-debu itu loh di jalanan. Iya. Ya debu pasir dan ya sejenisnya lah. Kira-kira nih, fungsi diciptakannya debu di dunia itu apa? Kayak sepele banget nggak sih? Kira-kira menurut Mbak siapa ya? Silvi. Kira-kira debu itu diciptain Allah itu untuk apa sih? Kurang tahu ya Kak, soalnya debu itu menurut sepele aku gitu ya? cuma sepele banget. Iya kan? Berbanding balik sama manusia yang banyak banget Bisa, fungsinya, iya kan? bisa melakukan apapun. Betul. Nah, kita kembali lagi nih, kalau misalkan semua makhluk dan apapun yang diciptain sama Allah ini bisa berbicara, bisa mendikte Tuhan, pasti dia akan bicara, ya Allah kenapa aku diciptakan sebagai debu? Aku juga mau diciptain sebagai manusia. Ya. Kalau misalkan ditakdirkan seperti itu, lagi-lagi jawabannya itu Allah wa'alam. Debu itu, kalian tahu sesepele itu fungsinya apa? Untuk toharoh atau bertayamum. Bayangin kalau di dunia ini suatu saat naudzubillah min dzalik terjadi kekeringan, nggak ada air. Kita nggak ada yang tahu takdir ke depan loh. Kita nggak ada yang tahu tiba-tiba besok gempa, naudzubillah min dzalik, kita nggak ada yang tahu besok ya ini kan kita bicara fakta aja ya, logis ya. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian kekeringan melanda dan lain sebagainya. Satu hal yang paling dicari umat muslim untuk melaksanakan ibadah adalah debu, karena untuk tayamum. That's why kita nggak perlu tuh mengcompare diri kita kayak mencari-cari kesalahan. Ya Allah kenapa sih aku gini gitu, kenapa sih aku nggak kayak dia, kenapa nggak kayak dia. Nah lanjut lagi tuh ke pertanyaannya Mbak Silvi tadi, gimana sih tipsnya? Yang pertama adalah refleksi diri atau penerimaan. Kita harus mengenali diri kita dulu nih. Oh aku itu aku tuh diciptain sama kulit yang kuning langsat, terus agak kurus, gak bisa gemuk-gemuk, gak tahu kenapa, saya juga gak tahu, udah makan banyak gak gemuk-gemuk. Saya diciptakan dari keluarga yang ya mungkin cukuplah di kehidupan ekonominya dan lain sebagainya. Itu penerimaan. Yang terpenting itu refleksi dan penerimaan. Kita kenalan dulu sama diri kita, sebenarnya itu diri kita apa sih. Kemudian yang kedua adalah fokus pada kelebihan, karena setiap manusia itu nggak mungkin diciptakan punya kelebihan semuanya atau punya kekurangan semuanya, itu nggak mungkin, impossible. Setiap manusia itu punya proporsi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kita aja nih mau ngelola nggak kelebihan yang kita punya, mau ngontrol nggak kelebihan yang kita punya itu gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir pun ya, sobat asa bicara harus ketahui, pun selembar daun yang jatuh dari dahan pohon itu sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi tidak ada sesuatu hal apapun yang diciptakan di dunia ini itu dengan sia-sia, kayak tadi penguin, debu, dan mungkin masih banyak hal-hal lain gitu. Ya itu tadi sih menurut saya ya, dua hal penting yang harus dipegang. Bener banget nih teman-teman, pastinya kita semua punya kekurangan, kelebihan. Syukurilah apa yang kita punyai. Jangan pernah kita merasa insecure nih, terasa itu mungkin kita mempunyai banyak kekurangan yang membuat kita merasa sampai terngiang-ngiang ingin menjadi seperti inilah, menjadi seperti itulah. Padahal sebenarnya kekurangan yang ada pada diri kita bisa kita evaluasi menjadi sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain ya Kak. Nah, karena kekurangan yang kita miliki itu, banyak orang merasa insecure hingga berlebihan. Nah, perasaan insecure yang berlebihan itu merugikan banyak orang nih Kak. Sehingga seseorang merasa menjadi gangguan mental, merasa apa sih, kenapa sih kok aku seperti ini. Gimana Kak, menurut Kakak agar kita meyakinkan diri kita dan orang lain di sekeliling kita bahwa apa yang kita miliki ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita semua bisa terus maju dengan apa yang kita miliki itu. Oke. Lagi-lagi ya, ini tuh pembahasannya simpel, tapi kalau misalkan mau dijabari lebih luas tuh bakal luas banget gitu insecurity ini. Saya kembali lagi ya ke statement saya yang awal tadi, bahwa kita tidak perlu menyelami dan memaksakan kita tuh menjadi seperti standar orang-orang, seperti struktur sosial yang terbentuk. Jawabannya cuma satu aja sih Mbak menurut saya. Jadilah seperti apa yang Allah mau, udah sesimpel itu. Jadilah, dan intinya apa ya?
kehidupan kalian itu kalian create, kalian bentuk itu sesuai dengan apa yang Allah mau. Udah, sesimpel itu. Mau ya saya kasih contoh kasus saya sendiri wes. Saya dulu itu bener-bener nggak punya keahlian menulis, Mbak Silvi, bener-bener nol. Menulis itu ya nggak menulis gini ya, maksudnya kayak nulis artikel, nulis esai dan lain sebagainya itu kan butuh ini ya, butuh literasi dan lain sebagainya. Itu saya nggak punya basic apapun. Pada saat itu tuh saya ngelihat role model saya kayak Raditya Dika, itu kan penulis ya, beliau Raditya Dika, kemudian ada Mas Fatan Farisaputro dan masih banyak lagi. Itu saya ngerasa kayak ya Allah kok enak ya jadi orang-orang yang terlahir pinter nulis gitu. Jadi dia bisa nulis buku, kayak lucu aja kan, kayak misalkan punya disakitin cowoknya misal terus bikin buku, ngasilin uang, kayak seru banget. Aku juga pengen kayak gitu waktu itu ya, aku pengen kayak gitu, seru banget ya kayaknya nulis gini-gini, kemudian gampang kayak misalkan nyusun skripsi gini-gini, aku juga pengen punya otak encer kayak orang-orang itu gitu. Nah, kalau misalkan kerjaanku waktu itu cuma ngeluh-ngeluh aja kayak ya, aku pengen gini tapi nggak bisa gitu, nggak bakal ada jawabannya. Harus ada evaluasi ya. Harus ada evaluasi, harus ada tindakan gitu. Jadi jadilah seperti yang Allah mau. Ada beberapa ayat juga banyak, salah satunya yang perlu teman-teman pegang ya. Kadang sesuatu yang kita anggap buruk dan juga negatif bagi kita itu justru itu yang terbaik untuk kita, dan sebaliknya sesuatu yang kita anggap baik banget itu adalah buruk untuk kita. Kayak misalkan itu tadi, saya pengen cantik nih, pengen putih, saya memaksakan sampai operasi plastik misalkan. Itu kan menurut dia adalah solusi untuk menyelesaikan masalah ya, kayak ya udah aku jelek operasi plastik jadi cantik. No, nggak semulus itu. Ketika kamu operasi, oke lah kamu cantik. Terus ini kamu nggak hidup sendiri loh di dunia ini. Pasti banyak kritikan-kritikan yang harus kamu tampung. Kayak, ih ya Allah masih bagusan yang awal, kok tahu gitu kamu nggak usah operasi plastik. Ih fillernya, ih dagunya, ih gini, terlalu lancip apa segala macem. Kita tuh hidup di dunia ini tuh nggak sendiri gitu. Jadi kita juga nggak bisa membatasi kritikan-kritikan atau mungkin orang-orang yang ingin menghujam ke arah kita nggak bisa membatasi itu. Yang kita bisa itu kita mengontrol diri kita sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan. Pertama bersyukur, kedua qanaah penerimaan, ketiga fokus pada kelebihan. Kemudian ada juga fakta menarik, zaman Nabi itu juga ada loh insecure. Jangan kira nabi-nabi khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu nggak ngerasain, jangan salah. Mereka itu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad ngerasa kayak, tapi zaman itu ya belum ada lah kayak ya Allah aku insecure, nggak ada ya. Mungkin kayak kalimatnya, saya merasa ilmu saya kurang dari Rasulullah, saya kurang bisa mengikuti gini, saya kurang, nanti takutnya saya nggak bisa meneruskan perjuanganmu ya Rasul segala macam. Yang dilakukan sama sahabat-sahabat apa? Ia berusaha untuk akhirnya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Rasul. Jadi percuma kalau kalian itu cuma mengeluh A, B, C sampai Z tanpa ada tindakan. Dan percuma kalian itu mengikuti standar-standar dan struktur sosial yang terbentuk. Kalian tidak akan pernah menjadi diri kalian sendiri. Justru kalian akan selalu terkungkung dalam batasan-batasan yang itu menjadi, yaitu salah satunya ya jadi penyakit mental, anxiety segala macam gitu. Sesuatu hal yang tidak perlu difikirkan gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet. Bener banget Kak. Nah, perasaan insecure udah tidak ada manfaatnya buat kita semua ya teman-teman. Jadi udah janganlah kita merasa insecure. Cintailah diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita sendiri siapa lagi? Tak terasa nih udah di penghujung acara aja kita pada hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari podcast kita hari ini ya Kak. Jangan lupa ikuti terus channel kita dan jangan lupa like, comment, and share. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.